Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Nanti malam turnamen Over the Board WR Chess Master memasuki babak kelimanya, dan juga turnamen online antar tim Pro Chess League memasuki minggu kedua kawan. Dan ada juga Title Tuesday seperti biasanya hari Selasa kawan. Sambil menunggu beberapa turnamen itu kawan untuk kita ulas besok, kali ini saya akan hadirkan permainan legenda kawan dari permainan Mikhail Tal. Mungkin kalian sudah lama menunggu admin untuk mengulas permainan Mikhail Tal ini. Biasanya kita kalau ingin melihat permainan Mikhail Tal, tentu saja ingin melihat sihir-sihirnya kawan. Ingin melihat pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa dari Mikhail Tal, membuat ruwet pikiran lawannya kawan. Tapi bagaimana kalau kita melihat sebaliknya? Mikhail Tal kena kombi mematikan dari lawannya kawan. Langsung saja kita ke papan permainan. Dan permainan ini saya temukan di database saat Mikhail Tal ini bermain simultan kawan, 10 papan. Dan salah satu lawannya adalah Domules, dan simultan ini dilaksanakan di tahun 1971 di Uni Soviet saat itu. Oke, langsung saja kawan ke permainannya, di mana Mikhail Tal pegang putih mengawali dengan pembukaan pion D4 dibalas dengan pion C6 kawan. Menantang untuk permainan karokan jika melanjutkan dengan pion E4. Jika dilanjut dengan pion C4, kita akan temui permainan Slav kawan dengan pion D5. Mungkin itu balasan dari hitam, tapi Mikhail Tal melanjutkan dengan permainan karokan kawan, pion E4, sekarang pion D5. Terserah kalian pada posisi ingin variasi maju atau pertukaran atau jalur utama kuda C3. Inilah pilihan Mikhail Tal dengan kuda C3, dan di sini pion pukul pion kawan. Kalau kalian ingin menahan diri tidak melakukan baku hantam, di sini pilihan utama memang baku hantam. Tapi kalau kalian ingin berencana Viacento dengan pion G6, bisa kalian mainkan pion A6 juga, atau langsung pion B5. Beberapa pilihan di game-game terdahulu kawan. Kalau Stockfish lebih menyukai pion H6. Di sini memilih jalur utama dengan pion D pukul pion E4, kuda ambil balik pion E4, dan dilanjut dengan langkah kuda D7 kawan. Ini adalah variasi Karpov, tapi pilihan utamanya adalah gajah ini berkembang ke peta F5, kemudian kuda G3, dan akan saya sedikit perpanjang untuk variasi mainline ini kawan. Dilanjut dengan pion H6 untuk memberikan ruang dari ancaman pion di sisi kanan ini. Kuda F3, dan di sini bisa berlanjut dengan kuda ke D7 ataupun juga dengan pion E6 terlebih dahulu, atau kuda F6 juga bisa dilanjutkan oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya setelah ambil balik pion di peta E4 ini. Di sini hitam melanjutkan variasi Karpov kuda D7, yaitu tujuannya agar nanti pengembangan kuda F6 ini jika disikat oleh putih kawan tidak merusak struktur pionnya kawan. Apabila langsung dengan kuda F6, ya kebanyakan sih langsung pertukaran. Kalau ditarik mundur ke peta G3 juga beberapa pilihan juga kawan bagi putih. Tapi kalau terjadi pertukaran seperti ini diambil balik menggunakan pion E, hitam mempunyai double pion kawan di lajur F. Ini adalah variasi Tartar-Cower. Kalau diambil balik menggunakan pion G, ini adalah variasi Bronstein atau Larsen kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya tadi. Jadi kuda ke D7 terlebih dahulu oleh hitam kawan, dan kuda F3 lanjut Mikhail Tal. Barulah kuda G berkembang ke F6, kuda mundur ke G3. Di sini kalian juga bisa baku hantam, pilihan yang paling populer saat ini kawan. Tapi memilih dengan kuda ke G3 oleh Mikhail Tal, pion E6 lanjut hitam, gajah D3. Di sini kawan gajah E7, persiapan rokade kedua pemain. Tapi Mikhail Tal sedikit menunda rokade, bermain dengan menteri ke E2. Itulah adalah langkah terkuat kawan selain raja langsung rokade. Oh ya, mungkin kawan-kawan sedikit bertanya kenapa ini papannya kok berubah. Seperti biasa kawan, untuk video non turnamen kami gunakan papan dari Lichess. Sedangkan untuk game-game turnamen yang sedang berlangsung, saya lebih menyukai papan dari chess.com. Oke, menteri E2 pilihan Mikhail Tal. Dan di sini pion C5 menantang pertukaran. Ditolak kawan, pilihan terbaik bisa melakukan rokade atau dengan pion B3 kawan, yang merupakan pilihan terbaik. Seumpama terjadi pertukaran ini kalian pilih, ya ini akan memberikan tempo bagi kuda kawan untuk menuju pusat tekan gajah. Kemungkinan tidak dirokan oleh putih, rokade-rokade ataupun gajah bergerak ke peta C4 juga bisa jadi pilihan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi di sini Mikhail Tal memilih rokade mengamankan raja terlebih dahulu. Hitam juga rokade kawan atau melakukan baku hantam, ini juga tak ada masalah. Benteng D1 lanjut Mikhail Tal. Di sini menteri bergeser ke C7.
dan pion B3 dimainkan oleh Mikael untuk menghentikan laju pion ini kawan dan potensi mengeluarkan gajahnya lewat diagonal ini. Pion B6 perkuat posisi rantai pionnya, juga persiapan mengeluarkan gajah terangnya di diagonal panjang. Dan di sini gajah B2 sama-sama Fianchetto kawan di sisi kiri papan ini, dua gajah pemain. Selanjutnya adalah pion J4 dan di sini tidak terburu-buru juga baku hantam pion kemudian mengisinya peta ini dengan kuda, tapi memilih dengan langkah benteng F ke E8, benteng AC1, lanjut Mikael. Di sini gajah keluar ke peta D6 masih menahan diri kawan. Ya bagusnya dari tadi mengosongkan peta ini kawan, baku hantam pion, terus kuda bisa mengisi peta J5 kawan. Di sini didahului Mikael, pion D pukul pion J5 dan di sini bisa diambil balik dengan gajah, sedikit lebih baik. Tapi diambil balik menggunakan pion B agar dengan pionnya ini tetap menjaga peta-peta gelap ini kawan dari ancaman manuver kuda yang ingin menuju pusat ataupun pergerakan perwira yang lain. Selanjutnya kuda ke E4 ancam gajah. Gajah dipertahankan ke F4 serang benteng. Benteng naik ke peta C2 dan hitam sekarang melangkah menteri ke C6. Seperti yang kalian lihat ada tanda kuning bertanda tanya kawan. Artinya langkah ini adalah langkah kesalahan. Stockfish lebih menyarankan mengeluarkan benteng kawan ke lajur pusat juga ke peta D8. Mungkin di sini pion G3 dilanjutkan oleh putih untuk menghindari tekanan di sini kawan. Dan di sini mungkin hitam akan sedikit menunda untuk memindahkan gajahnya, bermain dengan langkah menteri ke peta C6. Jika pion ambil gajah ini kawan, maka selanjutnya akan terjadi baku hantam di sini dan posisi hitam akan semakin bagus kawan. Dan di sini ada double attack. Kemungkinan pada posisi ini tadi kawan, saat pion ini didorong untuk ancam gajah, tidak langsung ambil gajah ini setelah menteri hitam pindah, akan melangkah dengan langkah benteng E1 terlebih dahulu untuk menjaga posisi kuda, dan gajah ini kemungkinan akan ditarik mundur ke peta C7. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi di sini hitam langsung memilih dengan langkah menteri C6. Dan Mikael tidak bisa memanfaatkan langkah kesalahan dari lawannya ini kawan. Memilih pertukaran kuda langsung, kuda ambil kuda F6. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion B4 kawan, dengan ide pion ini terus didorong jika tidak diterima oleh hitam. Kalau hitam di sini menyarankan dengan pion E5 dan pion ini bisa didorong, ataupun jika diterima seperti ini kawan, maka putih bisa melanjutkan ambil kuda ini sekarang, tapi dengan gajah kawan diambil balik. Dan kalian bisa melanjutkan kuda ke pusat ancam menteri. Menteri bergeser untuk tekan pion yang ada di sini kawan. Di sini barulah kalian sikat kuda lagi di peta F6. Rusak bangunan pion hitam depan rajanya kawan. Terbuka posisinya. Kalian bisa melangkah menteri ke peta G4 dengan tempo skat. Ataupun juga bermain dengan langkah pion C5 ini kawan. Bisa kalian lanjutkan. Walaupun terlihat kalian mengorbankan satu pion di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Mikael lebih memilih pertukaran kuda langsung, kuda pukul kuda F6. Dilanjut dengan pukul balik oleh kuda hitam. Tidak langsung melanjutkan untuk sikat kuda ini sehingga rusak bangunan pion, salah satu pilihan kawan. Tapi memilih dengan gajah E5. Ini adalah langkah terkuat untuk menetralisir kekuatan gajah gelap. Gajah dipertahankan ke H6. Dan di sini benteng E1 lanjut Mikael. Kalau Stockfish lebih menyukai tetap mendorong pion B4 ini kawan. Selanjutnya di sini pion A5 langsung dihentikan oleh hitam, potensi pion ini didorong maju. Menteri mundur ke F1 untuk menjaga pionnya ini kawan agar kudanya leluasa bergerak. Karena jika kuda bergerak tadi ada potensi ancaman skakmat di peta G2 ini. Pion A4 lanjut hitam kawan. Dan di sini gajah sikat kuda untuk merusak atau membuka bangunan pion hitam depan rajanya. Tapi langkah ini kurang kuat menurut Stockfish. Stockfish lebih menyukai benteng B2 untuk antisipasi. Pion ini pukul pion masih bisa diambil balik dengan benteng nanti kawan atau dengan pionnya. Di sini diambil balik oleh pion G dan Mikael melanjutkan gajah E4. Dan sebaiknya menteri ini bergeser ke peta-peta ini kawan, ke C7 ke B6 untuk tetap menjaga gajah terangnya. Tapi hitam membuat kejutan kawan bagi Mikael. Menteri ambil gajah membuat langkah pengorbanan demi mendapatkan 2 perwira putih. Yaitu 1 perwira mayor benteng plus 1 perwira minor gajah tadi kawan. Tapi Stockfish menyatakan posisi hitam masih sedikit lebih baik kawan. Punya tempo di sini serang benteng. Benteng digeser ke C3.
Kalau Stockfish menyukai bergeser ke petak B2 ini kawan. Dan hitam melanjutkan, pion A pukul pion B3, pion A pukul pion B3. Posisi benteng ini kurang bagus kawan. Coba lihat ke peta ini pun ada gajah. Ke peta ini pun ada gajah terang kawan. Kenapa tadi disarankan mundur atau bergeser ke petak B2 untuk menghindari sniper-sniper ini kawan. Selanjutnya benteng A2 langsung memberikan tekanan di baris ke-7 kawan. Dan posisi menteri ini juga sedikit sulit untuk keluar kawan. Kesini ada benteng, kesini ada gajah. Sementara menteri ini sulit untuk bergerak. Di sini menteri bergeser ke peta E1 dengan tempo ancam gajah. Gajah bergerak ke G6 dan Mikhail Tal terpaksa menggeser bentengnya ke pusat kawan. Untuk menyerahkan diri pada sniper, berharap nanti menterinya juga bisa keluar kawan. Dan sesegera mendorong satu pion untuk memberikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah baris belakang. Dan harusnya langsung saja diterima oleh hitam kawan. Gajah sikat benteng yang merupakan pilihan terbaik. Tapi memilih dengan langkah benteng E bergeser ke A8 terlebih dahulu untuk memberikan ancaman pada menteri di baris belakang. Di sini menteri bergerak ke C3. Benteng C2 tetap mengejar menteri. Menteri ambil pion F6 lanjut Mikhail Tal. Dan barulah gajah sikat benteng E3 diambil balik oleh pion F. Benteng ditumpuk di baris kedua. Memberikan pressure bagi pion G2 kawan. Dan ada juga ancaman benteng C1 blokade dengan kuda disikat. Blokade dengan menteri disikat. Putih akan kehilangan menteri. Di sini Mikhail Tal menggeser raja. Memberikan ruang bagi kuda blokade jika ada ancaman skak kawan. Atau jika kalian sikat pion ini langsung, ini akan memberikan kesempatan menteri putih untuk menyerang kawan. Tapi baik-baik saja pada posisi hitam, raja bergeser di sini kawan dan tak ada masalah skak berulang karena di sini masih ada pion yang menjaga, tidak akan ada skak-skak yang berulang kawan. Kalaupun ingin melakukan skak-skak yang berulang di sini kawan, nanti maksud saya di peta ini melakukan skak dan kembali skak-skak terus, di sini bisa diantisipasi dengan pion H6 kawan, memberikan ruang bagi raja bergerak ke petak terang, sudah tidak ada ancaman lagi. Seumpama di sini raja tidak bergeser kawan, membuka ruang bagi raja, ya tetap benteng akan ambil pion yang di sini, tapi Mikhail Tal lebih memilih dengan rajanya bergeser ke petak H1. Benteng C1 skak, blokade dengan kuda G1, dan di sini kawan benteng bergeser, kuda tewas di langkah berikutnya. Dan Mikhail Tal membuka ruang, tapi selepas kudanya disikat, Mikhail Tal langsung menyerah. Percuma dengan satu menteri tidak bisa melawan benteng kawan dan gajah seperti ini. Kalau seumpama di posisi tadi berharap kalian bermain tanpa menteri, kalau benteng sikat kuda ini kawan, ingat hitam masih mempunyai gajah, hitam masih tetap menang kawan. Jadi Mikhail Tal memilih dengan langkah yang elegan. Kudanya tewas, tapi dia langsung menyerah juga di langkah ke-34. Itulah kawan permainan Mikhail Tal dalam simultan 10 papan berhadapan dengan Domulis tahun 1971. Mikhail Tal kena prank dari lawannya yang mengorbankan menteri. Walaupun masih mempunyai menteri dan kekuatan benteng serta kuda tadi kawan, nyatanya Mikhail Tal sulit keluar dari tekanan-tekanan lawannya. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan. Di sini hujan mulai turun kawan. Ya untung saja hujannya turun saat akhir-akhir rekaman. Jadi ya tidak terlalu berisik di awal-awal rekaman tadi. Dan terima kasih kawan. Jangan lupa subscribe atau dukung kami dengan subscribe dan like pada video ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.